Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kitab Makabe melukiskan bagaimanakah keserakahan Raja Antiochus dan para pembesar-pembesarnya. Mereka berupaya mendapatkan kekayaan duniawi, bahkan dengan merampas atau berusaha untuk menjarah bait suci di Yerusalem. Tetapi mereka dikalahkan. Mereka tidak mampu untuk menerobos bait suci itu karena dilindungi dan dijaga oleh warga. Peristiwa itu membuat sang raja bahkan menjadi sakit karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dan dikatakan sang raja lalu tidur. Dikatakan, "Tidur lenyap dari mataku dan hatiku hancur karena kemasgulan." Betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Dia mengalami putus asa yang luar biasa, yang bahkan dikisahkan menjadikan dia hampir mati. Dan saat-saat itu ia mulai menyadari kesalahan dan perbuatannya yang tidak layak. "Teringatlah aku sekarang ini akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa sebab semuanya itulah aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati."
Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki harta kekayaan rohani yang membawa serta kedamaian ketentraman dalam hidup kita, yang tidak hanya habis di dunia ini tetapi juga kita bawa kepada keabadian. Kiranya hidup Sang Raja seperti diwakili oleh cara pikir orang-orang Saduki, bahwa menghabiskan hidup di dunia ini saja, tidak ada kelanjutan, tidak ada kebangkitan. Dan Yesus menawarkan, Yesus menjelaskan bagaimanakah kehidupan abadi itu. Dikatakan, orang tidak akan mati lagi, hidup seperti malaikat-malaikat karena mereka telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam kebangkitan. Pengharapan kita semua ada dalam sukacita Yesus Kristus yang menenangkan, yang menenteramkan hidup kita, yang membawa sukacita baik hidup di dunia maupun dalam kerajaan Allah di surga. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.